Selamat pagi semuanya, jemaat Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema iman yang terus bertumbuh. Hari ini diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, lalu Roma pasal yang pertama ayat 11 sampai yang ke-12. Mari kita membuka terlebih dahulu Markus pasal yang keempat. Kita akan melihat Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Kalau sudah kita membacanya secara bertanggapan silih berganti, saya mulai terlebih dahulu Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Ayat 35 berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Satu lagi firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama, ayat 11 dan 12. Roma pasal yang pertama, ayat 11 dan 12. Kalau sudah kita membacanya secara bersama-sama, ayat 11 dan 12. Roma pertama ayat 11 dan 12. Satu, dua, tiga. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau kita ditanya apakah kita orang yang memiliki iman, maka saya percaya kita semua di tempat ini akan mengatakan, ya, saya memiliki iman karena saya orang beriman. Yang menjadi pertanyaannya adalah, dari mana kok kita bisa mendapatkan iman tersebut? Apakah kita mendapatkan iman itu lewat usaha kita, di mana kita melakukan berbagai macam ritual agama, entah itu berdoa, entah itu berpuasa, atau kita melakukan meditasi, atau melakukan hal lainnya? Saudara, tentu jawabannya adalah tidak. Kita tidak akan pernah mendapatkan iman lewat usaha kita. Lalu kalau begitu kita mendapatkan iman itu gimana caranya? Efesus 2 ayat 8 yang sudah dikhotbahkan oleh pendeta Teddy dengan jelas mengatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi iman itu bukan hasil usaha kita. Kita berdoa, kita bersedekah, kita melakukan perbuat baik supaya kita dapat iman. Oh enggak, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan iman. Lah kalau gitu iman dari mana? Semata-mata pemberian dari Allah. Allah memberikan iman percaya kepada Yesus itu kepada kita. Kalau Tuhan tidak kasih iman itu, tidak akan pernah satu orang pun di muka bumi ini bisa memiliki iman. Jadi sekali lagi iman itu semata-mata pemberian Allah kepada kita. Lalu waktu kita menerima iman itu, kita memiliki iman pemberian Allah itu, lalu kita menjalani hidup sehari-hari, ternyata saudara Alkitab itu menyatakan kondisi iman kita itu bisa dalam keadaan yang
bermacam-macam. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, iman itu ada dikatakan iman yang lemah. Tapi ada iman yang kuat. Lalu ada iman yang kecil. Lalu ada iman yang besar. Lalu ada iman kanak-kanak. Lalu ada iman dewasa. Lalu ada iman kurang percaya, tetapi ada iman yang percaya sepenuhnya. Dengan kata lain, Alkitab menyatakan iman itu bisa dalam kondisi yang lemah atau tidak bertumbuh. Tetapi iman itu juga bisa dalam kondisi yang bertumbuh sekali. Nah, karena iman itu bisa tidak bertumbuh atau bisa stagnan, lalu iman itu bisa bertumbuh, Paulus merindukan setiap orang percaya mesti memiliki iman yang terus bertumbuh. Kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3, Paulus itu bersyukur sekali kepada Tuhan. Mengapa? Karena jemaat yang dia jumpai itu mengalami iman yang makin bertambah. Artinya iman jemaat di sana itu makin bertumbuh. Dan dia sangat bersyukur sekali akan hal itu. Yang menjadi perenungan pada kita pada pagi hari ini adalah bagaimana caranya supaya iman kita itu tidak stagnan, tetapi iman yang terus bertumbuh. Tentu dong ada upaya, ada kerja keras, ada usaha yang perlu kita lakukan dengan tanggung jawab, dengan komitmen yang tinggi, supaya iman kita bisa bertumbuh. Tentu saja dengan pertolongan dari Roh Kudus. Saudara, iman kita itu tidak otomatis akan bertumbuh pada waktu usia kita juga makin bertambah. Oh tidak. Jangan kita berpikir usia kita makin bertambah, iman kita otomatis ikut bertumbuh. Tidak, saudara. Iman itu bisa bertumbuh, perlu dilakukan dengan sengaja. Diupayakan. Harus terus diusahakan dengan komitmen yang sangat tinggi sekali. Dengan demikian iman kita bisa bertumbuh. Lalu kembali lagi, apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan supaya iman kita itu terus bisa bertumbuh. Tentu jawabannya banyak dan hari ini saya ingin sharingkan 2 hal saja. 2 hal yang perlu kita upayakan supaya iman kita itu bertumbuh. Yang pertama, iman kita bisa bertumbuh kalau kita memiliki persekutuan dengan sesama orang percaya. Jadi waktu kita memiliki persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan, saudara, disitulah iman kita akan bertumbuh. Kebenaran ini dapat kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 11 sampai yang ke-12. Mari kita lihat Roma. Paulus mengatakan, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Kalau kita lihat ayat 11, Paulus itu rindu sekali bisa ke kota Roma. Kenapa dia rindu pengen ke kota Roma? Karena dia pengen ketemu jemaat yang ada di Roma. Dia merindukan satu buah persekutuan dengan mereka. Tetapi bukan hanya itu saja, Paulus rindu untuk memberikan karunia rohani kepada mereka supaya iman mereka bertumbuh. Saudara, kalau kita baca ayat ini mungkin ada sesuatu yang menggelitik. Waktu kita baca ayat yang pertama 11 ini, kayak ada yang aneh. Apa saudara? Dikatakan Paulus mau memberikan karunia rohani. Kalau kita pikir-pikir, loh, bukankah yang memberikan karunia rohani itu pekerjaan Roh Kudus, betul ya? Loh, kok Paulus yang ngasih karunia rohani? Apakah itu artinya Paulus mau tumpang tangan supaya orang di sana mendapatkan karunia rohani? Bukan itu maksudnya. Waktu saya mempelajari bagian ini, ternyata maksudnya adalah Paulus itu punya karunia rohani. Karunia berkhotbah, karunia mengajar, karunia menasehati. Nah, dia pengen pakai semua karunia-nya ini, pengen dia berikan semua kemampuannya untuk berkhotbah, mengajar, menasehati.
Tujuannya supaya iman jemaat bertumbuh. Nah itu maksud. Jadi Paulus rindu sekali waktu dia hadir di sana nanti, mungkin iman jemaat itu lagi lemah, tahu-tahu melalui karunia rohani Paulus, mereka imannya makin bertumbuh menjadi iman yang kuat dan kokoh. Tetapi saudara, menarik sekali kita lihat ayat 12 ya. Waktu Paulus itu rindu datang ke tengah-tengah jemaat Roma, menikmati persekutuan di sana untuk menguatkan iman mereka, tak berhenti sampai di situ loh. Ayat 12, Paulus tuh ngomong begini ayat 12. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan, perhatikan, turut terhibur oleh iman kita bersama. Jadi Paulus tuh gamblang gini, aduh nanti ya kalau kita ketemu ya di Roma ya, kita mengadakan persekutuan, saya akan menguatkan iman kalian akan bertumbuh. Tapi nggak berhenti sampai di situ loh. Nanti kalaupun aku itu ada di tengah-tengah kalian, wah aku sendiri itu akan turut terhibur. Saudara, turut terhibur itu kalau kita lihat bahasa itunya mempunyai pengertian, ikut dikuatkan, ikut diteguhkan. Jadi Paulus ngomong kalau aku ada di tengah kamu, bukan kamu aja yang imannya bertumbuh, tapi imanku juga ikut diteguhkan, imanku juga akan dikuatkan. Oleh siapa? Oleh iman kalian. Jadi ada timbal balik saudara. Paulus waktu berrelasi, bersekutu dengan jemaat di Roma, ke depannya, kehadiran Paulus bukan hanya akan membuat iman jemaat ini bertambah. Iman Paulus sendiri pun akan bertambah, akan makin kuat, akan makin bertumbuh. Kenapa? Karena melihat iman dari jemaat di Roma. Jadi ada saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling bertumbuh iman mereka di dalam persekutuan bersama orang-orang percaya. Paulus menyatakan kebenaran ini karena Paulus tahu betul. Ketika orang-orang percaya mengadakan persekutuan, Allah bekerja. Allah akan memakai persekutuan itu sebagai sarana untuk saling menumbuhkan iman satu dengan yang lain. Allah akan bekerja lewat persekutuan itu. Oleh karena itu, saudara, ketika kita rindu iman kita itu boleh mengalami pertumbuhan. Mau tidak mau salah satu caranya adalah kita memiliki persekutuan dengan sesama orang-orang percaya. Di sanalah akan Tuhan bekerja, di sanalah iman kita itu akan semakin dipertumbuhkan oleh Tuhan. Mungkin saudara nggak asing dengan wajah Bapak ini. Atau mungkin ada yang tahu namanya ya. Beliau bernama Charles Spurgeon ya. Charles Spurgeon. Kalau tidak salah beliau ini dari Inggris, kalau tidak salah ya. Dan Bapak Charles Spurgeon ini adalah seorang pengkhotbah terbesar di zamannya. Saking dia sangat berkarunia berkhotbah, dia dapat gelar Pangeran para Pengkhotbah. Waduh, saya sebagai hamba Tuhan, pengen denger gimana khotbahnya ya, pengen belajar. Pangeran para pengkhotbah, ini pengkhotbah besar yang dipakai Tuhan di zamannya. Tetapi sayang sekali ketika saya mendapatkan cerita tentang Bapak Charles Spurgeon. Walaupun dia seorang pengkhotbah besar, tapi dia punya masalah mental health. Dia punya persoalan kesehatan di dalam mentalnya. Dia mengalami depresi akut. Katanya kalau di akhir minggu itu, depresinya kambuh, dia bisa mengalami ketakutan yang sangat besar sekali. Dan itu mengganggu sekali kehidupannya. Lalu satu kali diceritakan Charles Spurgeon ini, imannya lagi lemah sekali. Lagi dalam tahap lemah sekali imannya. Tapi dia tetap melayani jemaat Tuhan. Waktu dia melayani jemaat,
Dia tahu betul ada jemaat yang datang beribadah pada waktu itu. Dia tahu jemaat itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sekalipun jemaat itu tidak baik-baik saja, jemaat itu setia sekali datang beribadah kepada Tuhan. Iman jemaat itu dilihat oleh Charles Spurgeon, dan iman jemaat itu sangat memberikan pengaruh dampak ke dalam imannya Charles Spurgeon. Lalu Charles Spurgeon juga melihat, dia tahu ada jemaat yang hadir dalam ibadah, iman jemaat itu lagi menderita luar biasa. Mungkin dia menderita karena mengalami sakit yang berat yang tidak bisa disembuhkan. Meskipun jemaat itu mengalami penderitaan, Charles Spurgeon tahu betul, dia tetap beriman kepada Yesus. Dia tidak pernah mengutuk Yesus, dia tetap setia mengikut Yesus sampai umur hidupnya. Jadi Charles Spurgeon bisa melihat iman-iman jemaat. Waktu melihat iman jemaatnya tersebut, apa yang terjadi? Itu mempengaruhi iman dari Charles Spurgeon yang lagi lemah waktu itu, dan dia mengalami kebangkitan iman. Imannya kembali bertumbuh, berdiri tegar, kokoh kembali. Jadi bukan hanya Charles Spurgeon berkhotbah supaya iman jemaat itu bertumbuh, dikuatkan. Ternyata iman jemaat itu juga mengena kepada Charles Spurgeon, memberikan kekuatan pertumbuhan bagi imannya. Jadi ada saling memberikan pengaruh, dampak, pertumbuhan iman satu dengan yang lain. Saudara, oleh karena itu persekutuan orang sesama orang percaya, itu sarana yang dipakai Tuhan untuk saling menguatkan dan bertumbuh iman kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan di gereja di tempat ini, kita tidak alergi untuk saling kenal satu dengan yang lain. Kadang kita di dalam gereja, selesai pulang dari gereja langsung pulang. Habis gereja, bubar, wah pulang. Kemana itu hilang. Mari kita menjadi pribadi yang mau berkenalan dengan orang lain. Mari kita mau jadi pribadi yang terbuka. Mau dikenal dan dikenal orang. Mari kita mau menjadi pribadi yang mau menjalin relasi dengan sesama anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Mempunyai teman, bahkan bisa mempunyai sahabat di dalam rohani. Saling bisa bersekutu satu dengan yang lain. Atau dalam skup kelompok kecil. Kita punya kelompok kecil sama anak-anak Tuhan. Kita mengadakan persekutuan di sana. Di sana kita bisa sharing firman Tuhan. Kita bisa sharing pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Waduh, itu dampaknya besar sekali, saudara. Pada waktu ada orang menceritakan pengalaman hidupnya bersama Tuhan, itu tidak sia-sia. Akan menguatkan iman rekan kita yang lain yang mungkin sedang lemah waktu itu. Jadi mari, jangan sampai kita menjauhi persekutuan dengan orang lain. Terbukalah, mau dikenal, mau membaur dengan yang lain. Lalu mau menceritakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Karena kesaksian itu akan menolong pertumbuhan iman orang lain. Saudara, itu yang pertama. Dan yang terakhir, yang kedua. Iman kita akan terus bertambah ketika kita semakin mengenal Tuhan kita. Jadi iman kita itu bisa bertumbuh ketika kita semakin mengenal Tuhan kita. Sekarang mari kita beralih ke Markus pasal 4 ayat 35 sampai ke 41. Kalau kita membaca Markus pasal 4 ini, kita menjumpai Yesus itu mengajak para muridnya naik perahu dan mereka pergi ke seberang. Lalu dikatakan datanglah taupan yang begitu besar, ombak yang begitu besar, membuat air itu masuk ke dalam perahu. Lama-lama ini perahu bisa tenggelam nih. Lama-lama mereka semua akan mati. Lalu respon para murid apa? Dikatakan para murid itu membangunkan Yesus yang sedang tidur. Mereka mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka minta tolong kepada Yesus. Lalu Yesus bangun, lalu dia menghardik angin itu,
Lalu danau dan angin itu menjadi tenang sekali. Semuanya menjadi teduh. Waktu semuanya sudah teduh, Yesus langsung berbicara kepada para muridnya. Ini poin penting. Yesus mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut?" Lalu Yesus mengucapkan satu kalimat yang penting sekali, "Mengapa kamu tidak percaya?" Atau mengapa kamu tidak beriman? Beriman kepada siapa? Percaya kepada siapa? Kepada pribadi Yesus. Bahwa Yesus akan sanggup melindungi mereka, menolong mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa mati. Kok nggak percaya? Nah saudara, pernyataan Yesus ini, inilah persoalan yang ada di dalam diri para murid. Para murid itu tidak percaya kepada Yesus dan kuasanya. Tetapi saya ingin garis bawahi tidak percaya di sini. Tidak percaya di sini bukan berarti para murid betul-betul tidak ada iman percaya kepada Yesus sedikit pun. Saya kira tidak begitu. Kenapa? Para murid itu tentu masih ada iman walaupun imannya masih sangat kecil sekali. Kalau para murid tidak ada iman kepada Yesus, tidak akan pernah para murid itu meninggalkan pekerjaannya lalu mau ikut Yesus anak tukang kayu. Tidak mungkin itu mau ikut. Apalagi para murid itu rela meninggalkan rumah dan segalanya untuk ikut Yesus kalau nggak punya iman. Nggak mungkin juga para murid meminta bantuan Yesus ketika ombak itu begitu besarnya. Tentu dia masih ada iman, tetapi imannya sangat kecil dan sangat lemah sekali. Jadi ada iman, tetapi iman itu sangat kecil sekali. Jadi Yesus mengatakan, mengapa kamu tidak percaya sepenuhnya kepada dirinya? Saudara, ini yang menjadi persoalan yang ada pada diri para murid. Kalau kita lihat pasal ayat 35, Yesus itu ngomong, yuk ikut aku yuk, naik perahu, kemana? Ke seberang. Ngapain ke seberang? Ada agenda ilahi yang harus Yesus genapin di seberang. Kalau kita lihat Markus 4, pasal selanjutnya kita akan menjumpai, kenapa Yesus mau ke seberang? Bukan gak ada gawe, ada tujuan. Tujuannya apa? Karena Yesus tahu di seberang sana ada orang yang dirasuki roh jahat di Gerasa. Mereka berteriak, mereka butuh ditolong. Oleh karena itu, belas kasihan Yesus, Yesus ingin membebaskan orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Jadi ada tujuan. Dan Yesus melibatkan para muridnya untuk melihat, untuk melayani di seberang sana. Kalau Tuhan punya agenda, kalau Tuhan punya tujuan, tak mungkin agenda itu bisa dihancurkan oleh badai apapun juga. Karena Yesus berkuasa. Tapi persoalannya para murid tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus. Betul-betul tidak percaya bahwa Yesus sanggup melindungi mereka, menolong mereka. Maka Yesus mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Tetapi kisah ini kan nggak berhenti sampai di sini ya. Kalau kita lihat ayat selanjutnya ngomong begini. Ini poin penting juga. Lalu mereka, para murid itu menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat sama dia. Siapa ini orang? Saudara perhatikan pernyataan para murid itu, siapa gerangan orang ini? Itu menunjukkan sebuah pernyataan bahwa para murid itu belum kenal Yesus sedalam-dalamnya. Dia hanya kenal Yesus sebagai seorang guru. Makanya dia panggil guru. Dia hanya mengenal Yesus sebatas seorang guru. Dia belum kenal Yesus lebih dalam lagi bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Ya, mereka belum kenal semakin dalam tentang Yesus Kristus. Jadi karena mereka kurang atau tidak mengenal Yesus lebih dalam lagi, itu mempengaruhi iman mereka. Iman mereka tak bertumbuh. Iman mereka kecil dan kerdil.
Jadi ada korelasi antara iman bertumbuh dengan pengenalan yang makin mendalam kepada Tuhan. Semakin orang kenal Tuhan, lebih dalam lagi, siapakah Tuhan itu? Iman kepercayaannya kepada Tuhan akan semakin bertumbuh, semakin kokoh, semakin kuat. Tapi kalau orang tidak kenal Tuhan, siapa Tuhan itu? Mustahil dia punya iman, mustahil dia bisa bertumbuh iman. Saudara, beda sekali dengan kisah selanjutnya. Ketika para murid tahu Yesus itu mati di atas kayu salib dan sudah dikubur, para murid lari bertebaran kemana-mana dan mereka sembunyi di sebuah rumah. Tetapi lain cerita waktu para murid melihat Yesus yang mati itu telah bangkit. Di sanalah mereka mulai mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Oh, ternyata dia bukan hanya guru saja, tetapi Yesus ini adalah Allah yang berkuasa. Kematian pun tidak bisa menguasai Yesus. Oh, dia makin kenal lagi bahwa kematian itu nggak bisa menguasainya, dan Yesus ini memiliki kuasa yang luar biasa besar, dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Perhatikan, semakin dia mengenal siapa itu Yesus, apa yang terjadi? Iman para murid makin bertumbuh, dan kokoh. Tidak heran kalau kita lihat, setelah Yesus bangkit, para murid tidak takut lagi. Betul ya? Para murid keluar rumah. Bahkan rela memberitakan Injil, bahkan rela mati demi imannya. Kok bisa berubah begitu? Kok mereka berani sekali, kuat sekali? Karena imannya teguh. Kok imannya bisa teguh? Karena dia kenal betul siapa Tuhan yang ia imani. Saudara, semakin kita mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus, semakin kita mengenal Dia, maka semakin kuat, teguh, bertumbuh iman kita di dalam Tuhan kita. Tahun 2008, waktu saya kuliah dulu di STT Saat Malang, kedatangan angkatan mahasiswa baru. Saya angkatan 2007, waktu kuliah teologi 2007. Lalu tahun 2008 ada segerombolan angkatan 2008. Jadi saya jadi kakak tingkat. Ada adik tingkat. Lalu saya perhatiin, wih, jadi kakak tingkat ini ya. Gimana nih angkatan baru nih? Yang dicari oleh lelaki apa sih kalau ngelihat adik tingkat masuk? Hah? Salah satunya, lihat, ada nggak yang bisa dikecengin? Betul ya? Wah, ada nggak bisa dikecengin? Lalu saya lihat-lihat, saya langsung tertuju kepada seorang perempuan. Wah, siapa itu? Saha eta? Wah, kalau nggak salah bahasa Sundanya ya, saya nggak bisa bahasa Sunda. Saha eta? Nenggelis. Lalu saya lihatin, boleh juga ini. Lalu saya deketin. Kenalan dong. Namanya siapa? Mary. Mary. Ya. Sudah tak bidik dia. Oke, sudah tak incer dia. Oke, mau tak kejar ini. Dari mana? Dari Surabaya. Surabaya. Oke, Surabaya. Deket ya, Malang, Surabaya. Oke. Lalu malamnya tidur. Waktu mau tidur, susah tidur. Wajah perempuan itu terbayang-bayang. Ingat dia. Waktu lagi makan, ingat dia. Waktu lagi belajar, ingat dia. Waktu lagi buat tugas, ingat dia. Wah, ini lagu zaman bahala ya, seangkatan saya mungkin tahu lagu itu. Jadi saya pikir, wah siapa ini wanita ya yang membuat saya susah tidur? Saya pengen kenal dia lebih dalam lagi. Siapa ini wanita? Kalau di kampus saya dulu, pria wanita itu tidak boleh ngomong duaan. Ketahuan bapak asrama bisa tegur, tidak boleh berduaan, minggir, belajar di sini. Jangan pacaran. Loh, kapan punya pacar kalau begitunya? Fokus, panggilan jadi hamba Tuhan. Oh iya. Tapi namanya penasaran, pengen kenal lebih dalam ya.
Di perpustakaan saya lihat, di mana Mary itu duduk? Wah, di sana. Lalu saya lihat, kanan kiri, ada bapak asrama nggak nih? Aman. Sektor atas bawah, nggak ada ibu asrama. Aman. Saya deketin. Lagi apa? Basa-basi kan ya. Ya, lagi ngerjain tugas, segala macam. Oh iya, kamu ada Bible Way nggak? Dulu kurikulum sekolah minggu dulu. Ada. Boleh pinjem nggak? Boleh. Bisa bantu saya nggak? Bisa. Jadi lewat obrolan itu saya semakin mengenal. Wih, ternyata cewek yang membuat saya susah tidur ini baik, ramah. Wah, ini semakin membuat apa? Keyakinan saya, wah ini kayak cocok nih, boleh nih. Semakin bertambah daya tarik saya. Lalu ngobrol lagi, ngobrol. Saya ternyata menjumpai, wah Mary ternyata keibuan ya. Wah ini dia. Karena, jadi cerita ya, saya mencari perempuan yang keibuan. Saya senang perempuan yang keibuan gitu ya. Waktu saya ngobrol, wih semakin kenal. Ternyata orangnya keibuan. Wah cocok, ini dia ini. Tapi saya pengen kenal dia lebih dalam lagi. Supaya saya tambah yakin. Betul nggak dia pasangan yang tepat ya? Dulu kalau kami kuliah itu, kalau hari Sabtu, mahasiswa itu baik senior dan junior dikelompok-kelompokin. Lalu diutus ke berbagai lokasi di kota Malang. Misal kalau di kota Bandung, ke Dago. Ada diutus ke Sarijadi, ada utus ke Cemluit, segala macam diutus. Lalu saya lihat, di mana Mary diutus? Lalu saya lihat dia, oh ternyata dia diutus di pos sana. Ngapain diutus? Pergi ke rumah penduduk yang ada di sana, lalu mengadakan sekolah minggu atau sekolah Sabtu. Jadi ada rumah penduduk, kita kumpulkan anak-anak kecil yang di kampung sana, kita sekolah minggu di sana. Memperkenalkan Yesus kepada mereka. Saya ikut. Teman saya bilang, tumben lu ikut kelompok sini. Iyalah, ada udang di balik bala-bala. Lalu, waktu pelayanan bareng, saya perhatiin, Mary, saya pengen kenal dia lebih dalam. Kalau dia pelayanan gimana sih? Wah, ketemu anak kecil langsung dia peluk. Halo, lembut sekali. Wah, betul. Saya semakin diyakinkan. Keibuan. Wah, ini nih. Wah, saya semakin diyakinkan. Lalu saudara, singkat cerita, semakin mengenal dia lebih dalam, semakin saya yakin, semakin keyakinan saya makin dipertebal, dan akhirnya berani nembak, pacaran, singkat cerita, menikah. Saudara, itu juga bisa terjadi antara kita dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Yesus, Tuhan kita, semakin kita mengenal dia, kasih-Nya yang besar kepada kita. Oh, semakin kita yakin dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Iman kita makin diperkuat, dipertegas. Waktu kita melihat bahwa Yesus itu mati buat kita karena dia mengasihi kita, saudara, iman kita makin bertumbuh. Kita di tengah banyaknya badai, saudara, kita akan tetap kuat karena kita tahu siapa Tuhan kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita karena kita tahu betul siapa dia. Kita tahu betul hatinya kepada kita. Dia sangat mengasihi kita. Karena kita tahu betul siapa Tuhan kita. Ketika kita mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi, kuasanya yang begitu besar, tiada tandingi, dia adalah Allah itu sendiri. Iman kita juga semakin dikuatkan, dikokohkan, diperteguhkan. Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Entah kalau mau besok ekonomi kita tidak tahu mau seperti apa, katanya makin gelap, makin sulit. Sekalipun itu menghantam kita akan tetap kuat berdiri, tetap beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu betul Tuhan kita itu seperti apa. Kuasanya bukan kaleng-kaleng. Dia bukan Tuhan yang lemah, loyo. Tapi dia Tuhan yang sangat berkuasa sekali. Iman kita akan makin kuat. Kita akan tetap teguh berdiri. Oleh karena itu saudara, mari kita mengenal Tuhan kita lebih dalam. Semakin kita mengenal dia, iman kita semakin terus dikuatkan.
supaya kita bisa mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi, mau tidak mau harus lewat pembacaan di dalam firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab inilah kita makin bisa mengenal siapa Tuhan kita, semakin tahu siapa Tuhan yang kita sembah di dalam Alkitab firman Tuhan ini. Saudara, tetapi yang menjadi pertanyaan kita kembali adalah, sejauh mana kita mempunyai kerinduan untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Alkitab ini? Sejauh mana? Sejauh mana kita membaca firman Tuhan ini? Kalau kita betul-betul ingin bertumbuh, kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus lebih dalam lagi. Kalau betul-betul kita ingin mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi, kita akan baca firman Tuhan ini. Sekalipun ada kesibukan. Kalau kita betul-betul ingin mengenal Tuhan kita akan baca di Alkitab. Saudara, saya ingin tutup dengan sebuah kisah. Satu kali saya sama Mary pulang ke Surabaya, kami main nginep di rumah orang tua Mary. Di dalam rumah itu saya lihat di pojok sana itu, agak-agak ke tengah dikit, ada meja, lalu di atasnya ada Alkitab. Lalu di atas Alkitab itu ada kaca pembesar, ada gagangnya, kaca pembesar, di atas Alkitab. Lalu saya penasaran, saya tanya sama Mary, Mer, itu Alkitab siapa yang baca? Lalu Mary mengatakan, mama saya jam 4 subuh sudah bangun, duduk di sana baca Alkitab. Oh. Lalu saya tanya lagi, lalu kacamata pembesar itu untuk apa, Mer? Mata mama saya ini ada masalah, sulit untuk membaca Alkitab. Oleh karena itu mama saya membutuhkan kacamata pembesar untuk baca Alkitab. Oh ya? Lu kenapa nggak dibeliin kacamata? Ayo besok kita beliin kacamata. Sudah berkali-kali, tapi mama nggak mau, repot, nggak mau dikasih, tapi nggak mau, ya susah kita. Saudara, jujur waktu saya mendengar cerita itu, saya sulit tidur malam. Ada seorang ibu, rindu sekali dia pengen mengenal Tuhannya. Walaupun matanya nggak baik, dia tidak menyerah, dia pakai kaca pembesar untuk kenal siapa Tuhannya lebih dalam lagi. Dia terus baca firman Tuhan. Lalu muncul pertanyaan untuk saya. Bagaimana dengan saya seorang hamba Tuhan? Mata saya jauh lebih sehat daripada ibu mertua saya. Tapi apakah mata saya yang sehat ini, saya punya kerinduan yang sama yang besar ingin kenal Tuhan kita Yesus lebih dalam lagi? Saya hanya mengatakan, saya malu Tuhan. Dan pertanyaan yang sama saya ingin lontarkan kepada saudara semua di sini. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita semua di tempat ini? Apakah kita rindu sekali pengen kenal Tuhan kita lebih dalam lagi? Kalau rindu, kita akan baca ini. Dan iman kita akan tumbuh kokoh. Kita akan kuat menghadapi apapun yang datang menimpa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Engkau tahu kedalaman hati kami. Tolong kami, supaya kami punya kerinduan untuk mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.